Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Mari kita belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk subtema 1 ini itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kalian sudah menuliskan tugas tentang ciri-ciri makhluk hidup kan? Nah, mari kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Manusia tidak hidup sendiri. Hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Mereka diciptakan untuk manusia. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya adalah bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Ikan, kambing, burung, dan manusia dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernafas. Nah, ini ada beberapa soal latihan untuk kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah semua ciri-ciri makhluk hidup juga dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan? 2. Apakah gas yang dihisap ketika bernafas? 3. Apakah tujuan makhluk hidup berkembang biak? 4. Makanan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Coba kalian sebutkan makanan yang berasal dari hewan dan makanan yang berasal dari tumbuhan. 5. Apakah makanan tiap hewan sama? Apakah yang akan terjadi jika semua hewan diberi makanan yang sama? 6. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? 7. Sebutkan 2 bukti bahwa tubuh kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 8. Mengapa semua makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya? 9. Apakah yang dimaksud dengan iritabilitas? 10. Mengapa zat sisa produksi harus dikeluarkan dari tubuh kita? Jangan lupa kalian kerjakan dalam buku tugas kalian ya. Nah, sekarang kita beralih ke muatan pembelajaran matematika. Yang pertama, menulis nama dan lambang bilangan. Perhatikan cara menentukan nilai tempat bilangan pada tabel berikut. Nah, itu di dalam nilai ribuan ada beberapa kubus yang tersusun menjadi balok kubus ya. Yang ratusan juga tersusun rapi. Yang puluhan itu tersusun 10, tiap ke atas itu 10, ada 4 baris berarti 40, ada 5 maaf ya, ada 5 baris jadi 50, dan satuannya ada berapa? Hanya ada 3 kubus. Nah, itu yang banyak itu menempati nilai ribuan, dan yang kedua itu menempati nilai ratusan. Yang ketiga, 5 baris itu menempati nilai puluhan, dan balok yang kecil-kecil ada 3 itu menempati nilai satuan. Nah, perhatikan penjelasan di bawah ini. Angka 1 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 1000. Cara penulisannya 1.000. Angka 2 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 200. Angka penulisannya 200. Angka 5 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50. Penulisannya 50. Angka 3 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 3. Penulisannya hanya angka 3 saja ya. Lambang bilangan 1253 dibaca
1253. Nah, yang kedua, menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, di sebelah kiri itu ada gambar ayam. Dan di situ gambar ayamnya masih dengan garis putus-putus. Nah, kita diminta untuk menghubungkan titik-titik gambar ayam itu dari mulai bilangan yang terkecil. Hubungkan titik-titik pada gambar tersebut sehingga terbentuk gambar ayam. Mulailah dari bilangan yang paling kecil. Kemudian, warnailah agar lebih menarik. Berdasarkan gambar yang telah kalian buat, tuliskan lambang dan nama bilangan yang benar. Bilangan 1250 ditulis dengan huruf yaitu 1250. Nah, nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian tulis sendiri ya di buku tugas kalian. Nah, kemudian isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1 itu ada dari kiri 2100. Bergerak ke kanan 2200 dan ada titik-titik. Nah, di titik-titik itu coba kalian isi dengan bilangan yang tepat. Nah, itu ada 3 soal ya. Nah, kita kembali dengan makhluk hidup. Nah, sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam, burung, dan buaya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Harimau, badak, dan gajah adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut mamalia. Hewan yang hidup di air berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ikan emas, ikan nila, dan ikan tongkol. Adapun paus dan lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Jika diperhatikan, bentuk induk dan anak hewan tidak selalu sama. Bentuk dan ukuran anak ayam tidak sama dengan induknya. Demikian juga dengan bentuk dan ukuran anak kucing dengan induknya. Nah, sebelum kita ke slide selanjutnya, ayo kita mengamati. Coba perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, ada berapa gambar di situ? Iya, betul. Ada 4 gambar yang berbeda. Yang pertama apa? Ya, kupu-kupu. Betul. Yang kedua? Iya, kambing. Yang ketiga, hampir nggak kelihatan tuh. Apa? Iya, burung. Dan yang ketiga, pasti kalian tahu ya, itu adalah lumba-lumba. Nah, dari keempat gambar tersebut, coba perhatikan dengan cara yang seksama ya. Nah, berdasarkan 4 gambar di atas, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Kalian boleh berdiskusi dengan kakak, orang tua, atau saudara. Nah, yang pertama, mengapa kupu-kupu suka hinggap pada bunga? Yang kedua, mengapa burung membuat sarang di pohon? Yang ketiga, mengapa kambing suka makan rumput? Yang keempat, mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan air? 5. Keempat pertanyaan di atas menunjukkan kebutuhan makhluk hidup. Apakah yang menjadi kebutuhan makhluk hidup? Nah, semua diskusi ini juga jangan lupa kalian tulis dalam buku tugas kalian ya. Nah, cukup sekian untuk tugas hari ini. Tetap semangat anak-anak, selamat mengerjakan. Bye-bye.